Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak mudah untuk berbuat baik kepada orang lain. Salah satunya ialah bahwa mungkin orang lain tidak merespons sebagaimana sepatutnya ketika seseorang menerima kebaikan. Saudara, demikian juga ketika Allah memberikan anugerah kepada manusia, saudara, berapa banyak manusia memiliki persepsi yang salah mengenai kebaikan anugerah Tuhan. Sebagai orang percaya, marilah kita mengerti anugerah Tuhan itu sebagaimana yang Tuhan maksudkan di dalam firman-Nya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah anugerah Tuhan itu membebaskan kita dari hukuman karena dosa, sekaligus membebaskan kita untuk tetap hidup di dalam dosa? Dengan kata lain, apakah Kristus yang membenarkan kita adalah Kristus yang membenarkan kita untuk terus berbuat dosa? Saudara, ada kalanya ada pemikiran yang seperti itu terhadap anugerah yang Kristus berikan kepada kita. Saudara, bagaimana mungkin Kristus mengorbankan nyawanya di atas kayu salib untuk menanggung hukuman dan kutuk dosa, namun Dia juga membenarkan kita untuk terus hidup dalam dosa. Namun sebaliknya, melalui karya penderitaan dan kematian Kristus, maka anugerah Kristus berbicara lebih kuat kepada kita agar kita tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi hidup bagi Tuhan. Mari kita membaca Galatia pasal 2 ayat 15 sampai dengan 21. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergumulan orang Kristen dalam gereja mula-mula adalah terkait dengan percaya Tuhan Yesus dan melakukan hukum Taurat. Di sini Rasul Paulus hendak menegaskan bahwa ia tidak bisa lagi menghidupkan, dibenarkan karena melakukan hukum Taurat bersamaan dengan bersandar kepada Kristus dan karyanya. Karena ia sendiri sudah mati terhadap hukum Taurat. Hukum Taurat tidak lagi menyengat orang-orang percaya. Karena barang siapa sudah mati terhadap hukum Taurat, ia menjadi bebas dari hukum Taurat. Jikalau Rasul Paulus kembali lagi mengharapkan dibenarkan dengan pekerjaan hukum Taurat, maka ia menjadikan dirinya pelanggar hukum Taurat kembali, padahal ia sudah merdeka dari kuasa hukum Taurat. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, kita dibenarkan melalui iman di dalam Kristus, agar kita dapat hidup bagi Tuhan sebagaimana firman-Nya. Saudara, firman Tuhan berkata, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman
dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan oleh Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Supaya kau hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Saudara, di sini Rasul Paulus hendak menjelaskan kepada orang-orang Kristen di Galatia bahwa tidaklah mungkin kita orang percaya yang sudah dibenarkan oleh Kristus masih mengharapkan dibenarkan dengan menjalankan hukum Taurat. Sebab orang-orang yang percaya kepada Kristus, dia sudah mati terhadap hukum Taurat. Artinya, dia sudah merdeka dari tuntutan hukum Taurat. Sehingga hukum Taurat tidak punya sengat kembali untuk menjadi kutuk bagi orang-orang percaya. Orang-orang percaya yang percaya Tuhan Yesus, dia sudah mati bersama-sama Kristus. Karena Kristus di atas kayu salib, dia menanggung kutuk hukum Taurat yang seharusnya jatuh kepada kita. Nah saudara, ketika kita yang sudah percaya Tuhan sudah dibenarkan, kita masih mengharapkan dibenarkan oleh hukum Taurat. Maka saudara, kita menyatakan diri kita adalah pelanggar hukum Taurat. Sehingga kita tetap dalam status orang yang berdosa, yang belum dibenarkan. Sehingga Kristus yang telah mati itu, karena kita masih mengharapkan dibenarkan oleh hukum Taurat, maka dia, Kristus, menjadi pelayan dosa. Karena kita masih mengharapkan dibenarkan oleh hukum Taurat. Saudara, itulah yang Rasul Paulus jelaskan di dalam bagian ini. Sehingga Rasul Paulus mau mengatakan bahwa tidak mungkin kita yang bersandar dengan iman kepada Kristus dan dibenarkan oleh dia kembali berharap untuk dibenarkan hukum Taurat. Karena Kristus itu cukup untuk membenarkan kita. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita dimerdekakan oleh Kristus, oleh anugerahnya bukan karena kita melakukan hukum Taurat, saudara, kita menjadi orang merdeka, menjadi orang yang diselamatkan dengan satu tujuan. Bukan lagi hidup untuk dosa, tetapi agar kita hidup bagi Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karya Kristus di atas kayu salib menanggung dosa kita, memberikan kita satu kesadaran betapa mengerikannya dosa. Sehingga saudara dan saya tidak bisa tanggung. Sehingga saudara kita yang percaya, kita memiliki kesadaran yang kuat. Kita tidak lagi kembali kepada manusia lama, tetapi kita hidup sebagai manusia baru, yaitu hidup yang memperkenankan Tuhan. Karena dia di dalam anugerahnya sudah memerdekakan kita dari kutuk hukum Taurat, sehingga kita menjadi orang-orang yang boleh hidup di dalam kehendak Tuhan, yaitu firman Tuhan yang ada terang dalam hidup kita. Firman Tuhan tidak lagi menjadi kutuk dalam hidup kita. Karena kita sudah dibenarkan. Tetapi firman Tuhan menjadi jalan yang mengarahkan hidup kita. Bagaimana kita memperkenankan hati Tuhan. Saudara yang kedua. Saudara, di dalam Kristus kita sebagai orang percaya dibenarkan. Dan Kristus hidup di dalam kita. Firman Tuhan berkata, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, kita yang menerima anugerah Tuhan tidak lagi berkecimpung atau tenggelam di dalam hidup dalam dosa. Tetapi kita hidup di dalam terang. Kita hidup bagi Tuhan. Mengapa? Karena Kristus yang telah membenarkan kita, dia tinggal di dalam diri kita. Saudara, sepatutnya lah sebagai orang percaya yang telah menerima anugerah Tuhan itu, maka kita akan berkata seperti Rasul Paulus bahwa kita ini hidup
tetapi bukan aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Apa artinya? Artinya saudara-saudara, hidup kita menjadi milik Dia. Artinya Dialah yang mengontrol hidup kita. Kesenangan kita adalah melakukan kesenangan Dia. Dan saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kita masih hidup dalam daging, tetapi kita hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang mengasihi kita. Saudara, artinya apa? Artinya kita hidup karena kita percaya kepadanya. Saudara, efek daripada iman kepada Dia adalah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itulah tanda engkau beriman. Kita percaya Dia yang menebus kita adalah Dia yang baik. Dia yang punya rencana yang baik. Dia tidak mencelakakan kita. Dan Dia memimpin di jalan hidup kita ke jalan yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, disitulah saudara, setiap orang yang menerima anugerah Kristus tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri, atau tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi hidup dalam kekudusan dan kebenaran untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, bagaimana dengan hidup saudara? Saudara, mari serahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai ekspresi memang engkau adalah orang beriman. Saudara percaya bahwa Tuhan yang menebus kita dengan menyerahkan nyawanya tidak pernah mencelakakan kita. Mari serahkan hidup kepada Dia, berjalan dengan iman, yaitu berjalan di dalam terang firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menolong kami mengerti bahwa anugerah Kristus merupakan suara yang sangat kuat bagi kami agar kami hidup bagi Tuhan. Kami tidak lagi hidup di dalam kutuk dosa, tetapi kami hidup di dalam berkat Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.